wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-khair wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya Tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk menikmati hidangan Ramadan ini insyaallah. Malam ini sudah masuk 10 hari terakhir, maka perkencanglah ikat pinggang, bersiaplah untuk terus mendulang ibadah Allah, ibadah di bulan yang mulia ini, untuk meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni taqwa. Yang membedakan kita hanyalah takwa. Dunia dengan segala aksesorisnya, apapun bentuknya, adalah fata morgana yang siap kita tinggalkan. Yang bisa membantu kita dunia akhirat adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih yang saya muliakan, apapun bentuk daripada doktrin agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu akidah, syariah, ibadah, apalagi kabar-kabar atau berita-berita yang terkait dengan metafisika, sesuatu yang tidak kita lihat, adanya surga, adanya neraka, adanya pahala, ganjaran yang begitu luar biasa. Andaikan semua janji-janji itu Allah wujudkan di alam nyata, tentu semua orang akan berlari untuk mendapatkannya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Andaikan itu diduitkan, maka masjid ini tidak akan mampu menampung jamaah. Betul. Andaikan pengurus bilang besok yang datang salat subuh, yang paling awal datang jam 3 dapat 3 miliar, yang jam setengah 4 datang dapat 2 miliar, yang pas datang waktu subuh dapat setengah miliar. Kira-kira kapan orang datang? Pasti paling awal. Karena kelihatan itu, ya, hal-hal yang bersifat metafisik atau dalam konteks seluruh ajaran agama itu hanya bisa dilihat dengan kacamata iman. Makanya oleh karena itu para ulama mengatakan, atau dalam kajian-kajian para cendikiawan muslim kita, ada 2 kekuatan yang Allah tancapkan dalam diri seorang manusia. Dengan itu dia mampu untuk istijabah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah belief, yang kedua adalah value. Ada nilai-nilai keimanan dan ada nilai-nilai ajaran. Yang 2 itu kalau dipahami dengan benar, orang akan tunduk dengan aturan-aturan, baik yang bersifat agama ataupun yang lahir dari kesepakatan manusia. Pertama adalah keimanan. Keimanan inilah yang membuat orang yang tadinya takut menjadi berani. Imanlah yang membuat orang lapar terasa nyaman. Imanlah yang membuat orang mengeluarkan infaknya, hartanya berkurang tapi bahagia. Itulah yang membuat darah tercucur ke tanah, bersimbah darah tapi nyaman dan merasa bahagia. Itu tidak mungkin mereka dapatkan kalau tanpa iman. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim kalau kita periksa, seluruh perintah ataupun larangan, rata-rata Allah gunakan nidaun tasrif, nidaun imaniyun, panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Hai orang yang beriman, jauhilah minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panggilan iman itu menjadi prasyarat utama untuk istijabah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang beriman itu ada ikatan batin yang sangat kuat dengan hal yang tidak nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan, kalau kita peras rukun iman yang 6, itu intinya cuma 3. Yang pertama, Allah itu sendiri. Yang kedua adalah penguat akan eksistensi ilahiyah itu sendiri. Yang ketiga adalah reward and punishment. Allah itu sendiri terkait dalam 3 hal. Percaya kepada Allah. Yang kedua adalah Allah tidak bisa kita lihat, sehingga titah-titahnya tidak kita tahu. Maka titah-titah Allah itu diturunkan dalam kitab suci. Ada yang diturunkan kepada Nabi Daud, namanya Zabur. Ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya Taurat. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa, namanya Injil. Ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa habibina, namanya adalah Al-Qur'an. Apa yang Allah turunkan dalam bentuk kalamnya, dalam kitab sucinya, adalah untuk penguat akan eksistensinya, baik dalam bentuk ayat-ayat tanziliyah ataupun dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Semua itu adalah penguat akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu Allah itu menjanjikan sebuah pahala, bahwa orang-orang yang beriman itu disiapkan surga oleh Allah? Dari mana kita tahu? Kalau bukan dari kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwa obat hati yang paling baik itu adalah zikir kepada Allah? Itu adalah dari kitab sucinya Al-Quran, dalam kitab-kitabnya itu. Makanya untuk penguat eksistensinya itu, Allah turunkan kitab yang wajib kita pahami dan wajib kita imani. Yang ketiga apa? Allah selaku Khalik, selaku Malik, selaku Mudabbir, sebagai ilah, dia berhak melakukan apa saja tanpa harus dipertanyakan. Sehingga apapun yang Allah takdirkan bagi orang yang beriman wajib untuk dipercaya. Maka rukun iman yang terakhir itu adalah percaya akan perbuatan Allah dalam bentuk takdir baik dan takdir buruk. Sehingga bagi orang yang beriman, segala ketetapan yang Allah tetapkan untuk dirinya khairan lahu, lebih baik bagi dirinya itu sendiri. Sehingga Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi berkata, "Lau 'alima al-'abdu maqasid al-aqdar, labaka min su'i dhannihi billahi ta'ala." Andaikan seorang hamba mengerti maksud dibalik sebuah takdir, maka dia akan menangis karena telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin pertama dari 6 rukun iman itu. Poin pertama itu adalah Allah. Percaya kepada Dia, percaya kepada kalam Dia, dan percaya bahwa Allah bisa berbuat apa saja. Oleh karena itu, kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sehingga kalau orang memiliki ini, maka apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larangkan, masuk akal atau tidak masuk akal, rasional atau irrasional, dicapai oleh metodologi penelitian atau tidak, epistemologinya teruji atau tidak teruji epistemologinya itu, kalau itu datang dari perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena imannya kepada Allah. Yang kedua adalah yang terkait dengan penguat akan eksistensi Dia. Allah, siapa itu? Allah turunkan Nabi dan Allah berikan kepada kita malaikat, sehingga percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat adalah bagian daripada rukun iman. Dari mana kita kenal Allah?
melalui Nabi Muhammad, melalui para nabi. Sehingga di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah menjelaskan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus setiap nabi, setiap kaum itu seorang rasul agar mereka menyampaikan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada rasul, ada malaikat yang kalau kita mengingat itu, maka terhalang kita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, karena ada malaikat yang mencatat apa yang semua kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagian ketiga, reward and punishment. Apa itu? Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa yang Allah janjikan di surga nanti, itu adalah sebuah balasan bagi orang yang beriman. Dan apa yang Allah janjikan berupa ancaman di akhirat nanti pun adalah balasan bagi orang-orang yang durhaka. Sehingga orang yang beriman mengingat surga, rindu hatinya untuk masuk ke dalam surga. Mengingat neraka, dia berdoa kepada Allah agar tidak masuk di dalamnya. Walaupun kita sesungguhnya, Bapak sudah yakin masuk surga atau bagaimana ini? Hah? Sudah yakin masuk surga nak? Belum. Tapi mau masuk surga? Mau. Kalau enggak masuk surga enggak datang di sini kita kan? Iya kan? Tapi kita ini paham betul. Kita mengerti berapa salat kita. Kita mengerti berapa haji kita. Kita mengerti berapa puasa kita. Kita mengerti khusyuk atau tidak khusyuknya kita salat. Kalaulah ditimbang amalan kita itu tidak pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk surga karena amalannya kecuali datang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Betul. Illa ayatagammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Hati-hati dalam bab ini antara kaum Murji'ah dan kaum Jabariyah, kaum Qadariyah. Berbahaya dalam hal ini, bahwa kalau memang masuk surga itu atas rahmat Allah, kalau begitu kita tunggu saja rahmat Allah untuk masuk surga. Perlu kita tahu bahwa kita masuk surga karena rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah kita perlu beramal dan beriman kepadanya. Ini poin pertama, bahwa orang baik itu dia mampu melaksanakan perintah dan mampu menjauhi larangan kalau dia diikat oleh keimanan. Inilah hal-hal yang transendental. Inilah hal-hal yang sangat-sangat fundamental bagi seorang mukmin, sehingga dalam hal inilah yang sering saya sebut dengan perjanjian primordial itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang itu bisa jadi baik kalau diikat oleh nilai-nilai value, baik nilai-nilai kultural ataupun nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai humanis, nilai-nilai empiris. Dan kalau kita rangkum di dalam semua itu, ada terkandung dalam tiga hal. Ada akhlak, ada moral, dan ada etik. Ada etika, ada moral, ada akhlak. Etik itu apa? Ada ulama yang menyamakan etik itu ya moral, moral itu ya etik, etik itu ya akhlak. Tapi ada juga yang membedakan. Etika itu adalah ikatan-ikatan profesional. Itu adalah etik. Seorang guru punya kode etik guru. Seorang dokter punya kode etik dokter, seorang polisi punya kode etik polisi. Jadi etik itu adalah aturan-aturan yang diikat oleh sebuah institusi, itu etik. Sementara moral adalah ikatan-ikatan primordial yang bersifat kultural. Apa itu? Ya, kearifan-kearifan lokal itu adalah moral. Tetapi yang paling tinggi daripada moral adalah akhlak. Apa yang baik menurut etik, apa yang baik menurut moral. Tapi kalau tidak baik menurut akhlak, maka tidak pantas kita lakukan. Sehingga dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil sebagai uswatun
hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang patut dijadikan contoh karena dalam dirinya ada akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebagai orang yang beriman, kita harus memegang tiga hal ini. Kita harus memegang etik dan kita harus memegang moral, sekaligus yang paling utama adalah kita pegang akhlak sebagai ajaran universal dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak naik motor maka harus pakai helm. Ditangkap oleh polisi di saat Bapak tidak pakai motor, Bapak tidak bisa mengatakan saya sudah kaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak ada di dalam Sahih itu perintah untuk memakai helm, nggak bisa begitu. Itu aturan yang pantas kita lakukan. Makanya kami di Kementerian Agama sekarang mencoba untuk mengkampanyekan yang kami sebut dengan moderasi beragama. Ingat, jangan sampai salah tangkap. Saya di mana-mana menyampaikan hal ini sampai ke seluruh daerah. Kemarin saya sampai ke daerah Maluku Utara. Saya sampaikan di depan para habaib di situ. Saya bilang, bapak-bapak, para habaib, para guru, para asatiz, jangan salah. Yang dilakukan itu bukan moderasi agama. Yang kita lakukan adalah moderasi beragama. Agama tidak perlu lagi dimoderatkan. Kalau ada yang mengatakan agama itu perlu dimoderatkan, berarti dia menuduh Nabi Muhammad belum selesai menyebarkan agama ini. Yang perlu dimoderatkan adalah cara kita dalam mengaplikasikan agama dalam kehidupan kita. Saya sering menyampaikan bahwa bedakan agama, bedakan ilmu agama, dan bedakan beragama. Agama berbeda dengan ilmu agama, dan ilmu agama itu dalam praktek dilaksanakannya, itulah yang disebut dengan beragama. Kemarin kita sudah ikut melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 21 Maret. Nanti kalau Muhammadiyah sudah memastikan bahwa Lebaran tahun ini jatuh tanggal 21 April 2023. Andaikan nanti pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan bahwa Ramadan berakhir tanggal 21, berarti Lebarannya 22, tidak usah saling menyalahkan karena itu bukan agama, tapi itu adalah beragama. Agamanya puasa 1 Ramadan, agamanya menyelesaikan puasa dengan hadirnya 1 Syawal, itu agama, tidak boleh ditawar. Tapi untuk menentukan 1 Ramadan, menentukan 1 Syawal, itu bukan agama, tapi adalah beragama. Beragama itu adalah pilihan umat dalam mengaktualisasikan agama sesuai dengan ilmu agama yang ada dan keyakinan yang mereka yakini. Itu agama, itu beragama. Jelas ini? Ya. Salat subuh itu agama. Tapi kunut dengan tidak kunut bukan agama. Itu adalah beragama. Orang kalau enggak salat subuh berdosa. Tapi kalau orang kunut tidak ada dosanya. Orang tidak kunut juga tidak berdosa. Karena kunut dengan tidak kunut bukan agama. Tapi adalah beragama. Oleh karena itu kita ini beragama harus cerdas. Harus banyak berinteraksi dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin menurut kita baru mengaji kemarin 1-2 kitab, lalu kemudian kita sudah mudah menyalahkan apa yang kemudian itu sudah menjadi tradisi keilmuan dari berbagai ulama-ulama masa lalu kita. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, maka dengan dua ini, belief and value ini akan menjadi guide bagi kita untuk semua hidup di dalam iman dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia dalam iman, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan di akhirat nanti bersama hamba Allah yang beriman di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita manfaatkan 10 terakhir Ramadan dengan tetap melaksanakan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang hari ini sedang kita jalankan berakhir dengan ketakwaan dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kehadiran umat Muslim di Palestina ke Masjid Al-Aqsa akan meningkat.